Selamat datang lagi teman-teman di tutorial. Video tutorial untuk PPSH kali ini kita akan masuk ke chapter 2, Shell Momentum Balances and Velocity Distribution in Laminar Flow. Jadi sebenarnya chapter ini sudah disampaikan bukan disampaikan ya, beberapa udah diulas di video sebelumnya di yang tentang apa namanya? Yang tentang application of momentum balances. Nanti boleh cek juga tentang gimana cara menurunkan persamaan-persamaan tersebut. Kayak gitu. Nah, kemudian ya kita masuk untuk melihat beberapa contoh dari buku BERT ini. Ini yang pertama perlu dikenalkan untuk momentum balance, selalu ada momentum in, kurang momentum out, baik yang konvektif maupun yang molekuler, gitu. Tetapi nanti yang konvektif tuh seringkali dicoret, ya yang konvektif. Karena tidak ada variasi kecepatan secara konvektif. Jadi kan, kalau kita punya aliran fluidanya, misalnya seperti ini. Dia mengalir sepanjang sumbu X. Jadi kita ambil koordinat seperti ini X, ini Y misalnya. Maka Vx yang di sini itu sama dengan Vx yang di sini. Jadi tidak ada, jadi gini, momentum in secara konvektif dan momentum out konvektif itu sama. Sehingga nanti bagian konvektifnya 0. Kalau dia tidak ada perubahan secara bulk flow, secara konvektif. Kayak gitu. Nah, kemudian sebelum itu, mana tadi atas lagi? Ini ada beberapa boundary condition, ya. Sorry. Kenapa kecoret lagi ya? Udah pakai eraser udah. Tuh, sayang sekali. Oke, boundary conditions-nya ada 3. Yang pertama tentu dari interface. Jadi ada solid fluid interface. Artinya fluida dengan benda padat itu saling bertemu. Maka kecepatan fluida sama dengan kecepatan permukaan solidnya. Dan ini berlaku untuk komponen yang tangensial ataupun anormal. Ini namanya no slip condition. Ini disampaikan juga di video sebelumnya. Di video-video sebelumnya kemudian dibahas tentang boundary condition ya. Kemudian boundary condition yang kedua adalah liquid-liquid interface. Yaitu ketika terjadi pertemuan antara dua fluida yang immiscible yang tidak bercampur seperti ini. Nah, kasusnya adalah kecepatannya akan menembus interface dan shear stress juga continue menembus interface. Maksudnya continue seperti ini. Jadi kalau kita punya fluida 1, fluida 2 terus ada titik interface di sini, ya titik temu interface. Jadi ini adalah kan salah. Ini adalah interface. Nah, maka yang kita perhatikan adalah salah di sini. Nah, yang kita perhatikan adalah ya di sini kecepatannya sama. Di titik interface itu kecepatannya sama. Demikian juga di shear stress-nya dia sama juga. Kayak gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah salah lagi. Kenapa jadi pen? Laser pointer. Oke. Yang ketiga adalah liquid gas interface. Ya, jadi apa namanya? Terjadi kalau cairan kita terpapar udara terbuka ya. Terpapar sama udara terbuka, maka shear stress 0. Kenapa? Karena viskositas gas itu jauh lebih kecil dari viskositas cairan. Gas tidak bisa memberikan shear yang berarti pada cairan. Nah, berikutnya di buku ini juga memberikan macam prosedur kalau kita mau menurunkan Shell momentum balances. Yang pertama dari identifikasi kecepatan yang tidak nol dan variabel ruangnya, kemudian tulis momentum balance-nya, kemudian ambil ketebalan Shell-nya menuju 0 dan seterusnya, diintegrasikan dapat distribusi tau, disubstitusikan total law of viscosity, diintegrasi dapat pakai boundary condition, kemudian bisa hitung besaran turunan yang lainnya.
Di video sebelumnya juga udah disampaikan ya tentang aplikasi cara-cara seperti ini. Mungkin kita langsung aja lihat untuk yang pertama itu flow of a falling film. Nah, ini kasusnya. Jadi kita punya falling film, kemudian ada gravitasi yang menarik ke bawah, pastikan. Nah, kenapa bisa kemudian bergerak fluida? Karena ada gravitasi yang seperti ini. Jadi kita ambil sumbunya, ini X, ini Y, ya. X itu ke arah aliran, kemudian Y-nya ke arah bawah, ke ketebalan gitu ya. Kemudian titik 0,0-nya berarti ada di interface liquid gas. Kemudian kalau kita gambarkan secara lurus, ini kan gambaran secara miring, ini adalah gambaran secara lurusnya. Berarti ada rho G cos beta, ini gravitasi ke arah kiri. Kemudian ini kontrol volume, dia punya ketebalan delta. Kemudian ya, kemudian ada shear stress juga yang ke arah sini. Jadi ada shear stress masuk, ya dia masuk shear stressnya ke arah dari sini. Shear stress masuk. Ini tau. Berarti taunya adalah tau apa ya? Dia bekerja pada bidang yang sorry, ini kita hapus dulu. Oh, nggak bisa. Nah, shear stress-nya ada yang in, yang masuk ke sini. Berarti tau, karena dia bekerja pada bidang dengan arah normal, arah sumbu Y. Berarti dia tau Y, gayanya bergerak sumbu X. Tau YX di titik X. Gitu kan. Kemudian, kita punya yang ke arah luarnya. Dia tahu YX di titik X plus ya delta X. Kayak gitu. Udah kita tuliskan, karena ini kasusnya harus asumsinya sudah steady, maka sigma F sama dengan 0, kan gitu. Sehingga nanti persamaannya, kita punya yang yang sesuai dengan sumbu aja ya. Karena sumbu positifnya ke kiri. Berarti rho G cos beta, gitu kan. Ini adalah rho G cos beta, ini gaya. Kita harus kalikan dengan dia pakai volume berarti ya. Rho G dikalikan volume, delta X, delta Y, delta Z. Kayak gitu. Kenapa dikalikan volume? Karena rho kali G, ini baru M kali G. Rho ini kan mengandung nih ya, rho sama dengan M per V. Sementara gaya gravitasi itu kan harusnya M kali G. Jadi kita harus konversi supaya menjadi massa lagi perlu dikali dengan volume. Volumenya berarti kan delta X, delta Y, dan delta Z. Ya. Ini arah delta X, ini arah delta Y, ini arah delta Z. Kayak gitu. Kemudian ditambah dengan shear stress ya. Shear stress-nya berarti kan in kurang out ya. Tahu YX di titik X dikurang tahu YX di titik X plus delta X ya. Yang dikalikan dengan luasan. Luasan yang dihajar adalah delta X kali delta Z. Ya. Delta X kali delta Z. Kan dia bekerja di daerah yang diarsir ini. Ini adalah area delta X dan delta Z. Dan ini harus sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan bagi. Ya. Selalu dibagi dengan volume. Jadi setelah udah jadi persamaannya, kita bagi dengan volume. Delta X, delta Y, delta Z. Jadi kita punya nanti rho G cos beta ditambah tau YX di titik X dikurang tau YX IX plus delta X itu per delta Y. Ini sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau kita pindah ruaskan, berarti kan jadinya minus tau YX di titik X dikurang tau YX di titik X plus delta X per delta Y itu sama dengan rho G cos beta. Kayak gitu.
Nah, supaya ini jadi positif, dan supaya bisa diambil limitnya, maka kita balik. Kita jadikan positif ya. Kalau kita menjadi positif, kita balik. Jadi nanti persamaannya jadi tau YX di titik X plus delta X dikurang tau YX di titik X per delta Y. Dan ini sama dengan rho G cos beta. Kayak gitu. Dari situ kita ambil limit. Ya. Kalau kita ambil limit, ini jadi diferensial bentuknya. Jadi akhirnya jadi D tau YX per DY ini sama dengan rho G cos beta. Nah, kita udah dapat persamaan diferensialnya. Kalau kita dapat persamaan diferensialnya, maka kita harus mengerjakan ya. Tujuan kita tuh selalu mencari yang pertama distribusi gitu kan? Tau. Kemudian distribusi kecepatan. Yang ketiga baru rumus turunan-turunannya. Vmax misalnya. Ya dan sebagainya. Maka kita pilih ruas saja kan? Jadi kalau kita pilih ruas, D tau YX sama dengan rho G cos beta DY, kita integralkan. Persamaan kan jadi tau YX sama dengan rho G Y cos beta plus konstanta. Nah, konstantanya 1. Berarti kita butuh 1 boundary condition. Ya. Boundary condition yang kita pakai adalah ketika Y-nya sama dengan ya. Yang mana yang pertama kita pakai adalah ketika Y-nya sama dengan 0, maka taunya juga sama dengan 0. Jika Y-nya 0, tau YX-nya juga 0. Tahu dari mana? Kita lihat. Di sini, lagi-lagi. Yang kita pilih arahnya kan seperti ini. Ini X, ini Y. Berarti titik 0 Y di mana? Di sini. Ya, di atas nih. Di pertemuan antar fluida dengan gas. Tadi kita udah tahu ada boundary condition. Kalau ada pertemuan fluida sama gas, maka shear stress-nya 0. Jadi kita masukin ini, maka kita dapat C1-nya 0. Ya, C1 sama dengan 0. Dan nanti kita dapat distribusi untuk tau YX itu adalah rho G Y cos beta. Nah, ini baru dapat distribusi kecepatannya. Distribusi shear stress-nya. Gitu. Kemudian kita turunin lagi. Kita tahu kalau tau YX itu yang mana di sini kasusnya adalah rho G Y cos beta, ini juga sama dengan minus mu ya. Ya, sama dengan minus mu dV per d dvx per dy gitu. Seperti ini. Nah, kita mau tahu kan dvx-nya. Nah, jadi kita pindah ruaskan lagi, maka kita akan dapat apa? dvx ya. Itu sama dengan rho G Y cos beta per mu. Ya, rho G Y cos beta per mu. Atau minus rho G Y cos beta per mu. dy. Kita pindah ruaskan kayak gini. Nah, terus kita integralin, dapatlah Vx-nya. Nah, karena ada Y, maka jadi setengah. Kalau kita integralin kan Y jadi setengah Y kuadrat. Maka jadi minus rho G cos beta per 2 mu dikali Y kuadrat. Kayak gitu. Tambah konstanta lagi kan? Konstanta 2, C2 berarti. Nah, kita ambil boundary condition-nya lagi-lagi. Karena cuma ada satu konstanta, kita cuma butuh satu boundary condition. Yaitu ketika Y-nya sama dengan delta. Ya.
ketika Y-nya sama dengan delta. Jadi Y-nya ada di paling bawah. Di sini. Di titik ketebalan. Tadi kan kita tahu ya, nih. Di control volume kita punya ketebalan sebesar delta. Ini adalah Y sama dengan 0 di atas. Ini adalah Y sama dengan delta. Nah, kalau kecepatan kan kebalikan. Ya. Y sama dengan delta, berarti Vx-nya 0. Dapatlah C2 kita. C2-nya berarti adalah rho G cos beta per 2 mu delta kuadrat. Ini C2 kita. Kalau kita dapat C2-nya, maka kita tinggal gabungin lagi ke Vx. Maka kita akan dapat nanti Vx-nya, ya, itu adalah rho G cos beta per 2 mu rho G cos beta per 2 mu dikali delta kuadrat 1 minus ya X per kok X sih? Y ya. Ini Y. Y per delta kuadrat. Nah, ini ya. Ini adalah profil kecepatan Vx-nya. Profilnya parabolik ya. Jadi kalau nanti kita bikin ya, ini akan bentuknya parabolik seperti ini. Jadi fungsi dari delta. Maka dari sini kita bisa dapat nanti apa? Vmax misalnya. Kecepatan maksimum berarti kan ketika terjadi ketika apa kalau Vmax? Sebentar. Gimana sih? Oh, astagfirullah. Ya, kalau kita cari Vmax-nya berarti terjadi kan ketika Y-nya sama dengan 0. Ya, Vmax itu terjadi ketika Y sama dengan 0. Jadi kalau Y sama dengan 0, Vx-nya murni rumusnya adalah tinggal rho G cos beta per 2 mu dikali delta kuadrat. Kayak gitu. Kalau V rata-rata, ya, V rata-rata, nanti teman-teman bisa cari, itu adalah 2/3 Vmax. Gitu. Untuk yang lainnya, misalnya mass flow rate, teman-teman bisa turunkan sendiri. Ya, bagaimana menghitung mass flow rate-nya. Sudah pernah disampaikan ya di video sebelumnya tentang bagaimana mendapatkan Q. Ini cari dulu volumetric flow rate. Ya, volumetric flow rate itu adalah luasan A dikali rata-rata. Kayak gitu. Luasannya adalah kalau di sini kotak berarti kan luasan yang ditempuh adalah Y kali Z. Ya, Y kali Z. Jadi Y-nya adalah delta sebenarnya. Delta tebalan dikali Z atau lebar dikali sama 2/3 Vmax-nya adalah rho G cos beta per 2 mu dikali delta kuadrat. Jadi kita coret duanya. Sehingga nanti untuk volumetric flow rate, Q ya, delta pangkat 3 jadinya. Q sama dengan rho G cos beta per 3 mu Z. Ini Z itu sekali lagi adalah lebar dikali delta pangkat 3. Kayak gitu. Nanti dicari berarti mass flow rate M. Ya. Mass flow rate itu apa? Mass flow rate itu berarti adalah
volumetric flow rate gitu ya. Kan rho sama dengan M per V. Jadi M sama dengan, tunggu, rho M per V, M rho dikali V. Jadi rho dikali Q. Jadi nanti tinggal rho kuadrat, Q-nya G cos beta per 3 mu Z kali delta pangkat 3. Ya, ini adalah mass flow rate. Ini volumetric flow rate. Jadi turuninnya satu-satu pelan-pelan kayak gitu. Oke, kita lihat yang berikutnya. Flow through a circular tube. Ya, kita melihat circular tube sekarang. Bagaimana melihat pada circular tube. Kita lihat bagaimana mengambil selnya. Itu ada di tengah-tengah. Kita ambil apa ya? Kita mengambil suatu elemen ya, kita potong seperti sel ya, sel. Kemudian kalau di buku Bird dia mengenalkan ada modified pressure ya, simbolnya P yang agak aneh bentuknya, P modified pressure itu adalah P min rho G Z. Jadi untuk menulis P min rho G Z itu dia bikin jadi seperti ini ya. Untuk flow through a circular tube ini teman-teman boleh cek aja di apa namanya, boleh cek di video yang judulnya application. Jadi aku nggak mau ngulang lagi, silakan teman-teman latihan application of momentum balances. Ini cek video ini, cek video yang judulnya ini, karena udah diturunin di sana ya, dan ini bakal sama persis gitu. Oke, berikutnya ini ada untuk anulus ya. Anulus itu berarti kan kasusnya kalau ada pipa seperti ini, kemudian ada cincinnya ya, tengah-tengahnya, maka fluida mengalir di wilayah ini ya, ini aliran fluida misalnya seperti itu. Jadi ngalirnya di antara cincin-cincinnya itu. Mengalir secara aksial atau mengikuti sumbu di dalam anulus gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah melihat penurunan di yang ini, kalau teman-teman udah lihat yang untuk circular tube penurunannya seperti apa ya, nanti akan dapat persamaannya turunannya kayak apa. Maka untuk anulus ini hanya mengikuti aja. Kita langsung aja lompat ke D per DR dari R tau RZ sama dengan P0 min PL, atau jangan ribet, P0 per PL. Langsung aja sebenarnya. Salah. Delta P per L dikali R gitu kan. Terus kita supaya, ini kenapa ada R depannya? Oh, kayak gini. Terus kita pindah ruaskan ya.
Jadi D, R, tau RZ, ya. Ini dari mana nanti cek di video ya. Cek di video sebelumnya atau di ya, pokoknya dari sini circular tube kan ini sebenarnya penurunan dari circular tube yang kita modified. Kemudian ini tetap sama delta P per L dikali R dr, sehingga nanti R tau RZ-nya itu adalah delta P per 2L kali R kuadrat tambah C1 lah misalnya. Terus kita pindah ruaskan R-nya, jadi ada tau RZ itu hanya delta P per 2L dikali R plus C1 per R. Terus kita ambil. Nah, yang beda adalah bagaimana menentukan boundary condition-nya. Ini akan sama untuk yang apa namanya? Untuk yang circular tube yang biasa. Beda di boundary condition-nya. Di sini kan kalau kita gampang misal ambil kalau di pipa penuh, ya di pipa sini. Kecepatan di titik 0 atau shear stress di titik 0 itu 0. Ya, kalau di sini ya, kita ambil boundary condition di R sama dengan 0, ya shear stress-nya 0. Kan gitu. Di pusat ya, maksudnya di pusat pipa. Kalau di sini kan enggak, karena nggak ada di R0 tuh ya nggak ada fluida kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung nentuin C1 ini dari boundary condition atau yang biasa. Nah, si buku ini atau dia mengajarkan kita pakai satu besaran namanya kita simbolkan dengan gamma. Jadi ada namanya gamma. Gamma ini adalah posisi ya R per R. Jadi rasio titik R itu terhadap ini kan R ya. R terhadap jari-jari pipa R besar. Di mana kasusnya adalah taunya akan bernilai 0. Jadi kita mendefinisikan gamma itu lambda adalah satu titik di mana taunya 0 gitu. Yang di mana titiknya 0 pasti hanya ada di antara sini dan sini. Hanya ada di antara pasti di antara K R dan R. HR itu berarti yang di sini. Kalau fullnya R berarti titik sini misalnya ini adalah K kali R. Gitu. Pasti antara KR dan R. Kayak gitu. Maka kita lakukan substitusi. Ya. Bahwa taunya 0 kalau R-nya itu ada di antara KR dan R. Seperti itu. Maka nanti kita akan dapat untuk taunya, tau RZ itu adalah delta P kali R per 2L R per R min lambda kuadrat R besar per R. Ini untuk anulus. Ya. Jadi kita masukin lambda ya. Lambda itu satu titik di mana taunya adalah 0. Dia adalah R per R, di mana taunya 0. Kayak gitu. Kemudian kalau kita ambil untuk cari V-nya, berarti kan tau RZ, ya, yang rumusnya agak panjang ini delta PR per 2L
dikali R kecil per R besar dikurang lambda kuadrat R besar per R kecil. Ini kan sama dengan minus mu dvz per dr. Gitu kan? Ini kita pindah ruaskan lagi, kita dapat dvz sama dengan minus delta PR per 2L sorry, per 2. Ini kita hapus. Per 2 mu L gitu. Baru kita kali dengan R per R kurang lambda kuadrat R besar per R kecil dikali dr. Lagi-lagi harus diintegralkan. Nanti akan dapat VZ-nya seperti apa. Ya. Dan ini agak panjang. Silakan latihan integral ya. Ini jadinya delta P R kuadrat per 4 mu L. Nanti ada 1 min R per R kuadrat kurang 1 min K kuadrat per ln 1 per K ln R per R. Nah, ini panjang ya. Silakan nanti latihan untuk menurunkan. Untuk dapat ini, ya, untuk VZ-nya ini, yang diperhatikan adalah boundary condition-nya. Ya, boundary condition-nya, pertama, di R sama dengan KR, ya. Kemudian di R sama dengan R. Ini VZ-nya pasti 0, ini juga VZ-nya 0. Ya, KR itu kan ada di sini, di tepi ya. Ini KR. KR. Sorry. Ya, KR. Ini VZ 0, di dinding juga VZ-nya 0. Jadi nanti disubstitusi, maka akan dapat persamaan ini. Gitu. Jadi bentuknya ada bentuk logaritmik. Ya. Nah, silakan nanti turunkan untuk Vmax-nya. Ya. Di mana kecepatan maksimum untuk Vmax. Nanti turunin sendiri latihan. Vmax terjadi ya ketika R-nya sama dengan delta R. Lambda R. Gitu. Bukan di center line ya, nggak ada di pusat, ini nggak ada fluida. Ini no fluid di pusat. Jadi kecepatan maksimum ada di sini, tengah-tengah. Ya. Ketika lambda ini kan titik di mana dia maksimum. Lambda kali R. R-nya sama dengan lambda kali R. Nanti turunkan untuk Vmax, kemudian juga untuk bisa untuk volumetric mass flow rate juga bisa. Untuk kecepatan rata-rata juga, ya. Kecepatan rata-rata sih harusnya 2/3 juga ya. Ya. Kalau nggak salah, nanti cek lagi deh. Apakah 2/3 juga. Dicek di buku ya, diintegralkan. Saya belum cek sebenarnya. Jadi hitung V rata-rata, kemudian dapat Q, volumetric flow rate, kemudian dapat mass flow rate. Oke. Berikutnya aliran untuk dua fluida yang tidak bercampur. Ini ilustrasinya diberikan ya. Seperti ini. Ada fluida satu di bawah, ini fluida 1, ini fluida 2 ya. Kayak gini. Nah, ada interface, ada more dense, more viscous fluid, kemudian less dense, less viscous fluid, sehingga muncul hal-hal kayak gini. Ini kasus dua cairan yang mengisi setengah-setengah slot yang horizontal sebenarnya. Ada fluida 1, fluida 2 ya, atas bawah kayak gitu. Dan ini bergerak dengan gradien tekanan. Jadi akibat ada pressure gradient delta P per L, maka terjadi aliran kayak gitu. Maka ini gampang aja. Ini di cara pengerjaannya ya, dipecah masing-masing fluida. Ya. Dipecah masing-masing fluida. Pakai konsep yang mana? Konsep yang tadi di sini ya. Flow through an annulus. Atau cek nanti ya.
cek video application of momentum balances yang rektangular. Yang rectangular channel. Kalau yang tadi ini cek yang cylindrical tube. Gitu. Nanti dicek aja. Nah, ini ya. Jadi silakan dicek bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan ini. Bahwa D tau di sini sumbunya apa? Ini nih sumbunya XZ seperti ini. Berarti tau XZ untuk fluida 1 di sini pakai simbol di atas kalau D1 gitu per DX ya. Itu adalah delta P per L. Ini juga sama. D tau XZ per DX untuk fluida 2 juga delta P per L. Nanti masing-masing kita kerjain. Diintegralkan. Nanti dapat tau XZ untuk yang 1. Berarti kan nantinya dapat adalah delta P X per L. Juga dapat tau XZ. Gitu ya. 2. Ini ada plus, ada plus C1. Ini juga delta PX per L. Gitu. Ini plus C1 juga. Kenapa diambil sama-sama C1? Karena tadi di yang paling pertama kita sampaikan ada boundary condition untuk liquid-liquid interface. Ya. Ini liquid-liquid interface. Stress shear stress itu continue. Artinya sama kalau di titik interface. Jadi kalau kita mau ninjaunya dari titik sini, titik interface ini, ya, maka kita bisa ambil C1-nya sama. Jadi di titik X sama dengan 0, kita ambil interface-nya, shear stress-nya sama. Kayak gitu. Jadi silakan latihan untuk menurunkan. Ini boundary condition yang pertama, ya, shear stress-nya continue, jadi kita ambil C-nya sama-sama C1. Kayak gitu. Nanti setelah itu kita bikin sama dengan, ya, di titik X sama dengan 0. Jadi ini. Kan kita punya 2 shear stress ya, untuk fluida 1 dan untuk fluida 2. Kita kemudian outputnya adalah kita pengen tahu berapa profil tau X, Z untuk mereka berdua secara langsung. Idenya adalah kita harus bisa menentukan hubungan antar mereka. Kan nanti kita dapat untuk masing-masing ya. Kita akan dapat berapa tau XZ1 dan tau XZ2. Kayak gitu. Dengan konstanta masing-masing. Dengan konstanta yang sama ya artinya. Kemudian tau XZ sama dengan sama berarti
Nanti akan ketemu persamaannya sebenarnya seperti ini. Delta P kali B per L, ya, itu X per B dikurang setengah, ya, mu 1 dikurang mu 2 dibagi mu 1 tambah mu 2. Ini taunya nanti untuk Vx V apa namanya berarti? Vz ya berarti. Vz-nya diturunkan untuk Vz1 dan Vz2 juga itu bisa diturunkan. Dapatlah nanti velocity distribution. Sebenarnya bisa juga kita mengerjakan hanya untuk masing-masing, dipecah masing-masing fluida, jadi nanti outputnya kita punya tau 1, kemudian ada tau 2, terus kita plot lah apa namanya distribusinya seperti apa, ya. Kemudian sama untuk Vz juga ada yang satu dan ada Vz untuk yang 2, kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Kita sebenarnya tinggal bagi dua aja. Kita plot masing-masing atau kita lihat distribusi masing-masing. Nggak harus ngeliat secara keseluruhan. Kayak gitu. Oke. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Ini agak lain. Ya. Creeping flow around a sphere. Jadi dia nggak bisa diselesaikan pakai shell balance yang biasa. Dia harus, ya nggak bisa selesai dengan shell balance. Nggak bisa selesai dengan shell balance yang biasa. Fluida incompressible mengalir melalui bola padat. Ini ada bola padat dengan radius R. Kita lihat bola padat radius R seperti ini. Kemudian creeping flow itu terjadi kalau Reynolds number-nya kurang dari 0,1. Aliran sangat lambat. Ini aliran Stokes nanti. Stokes flow. Kalau kayak gini, kecepatannya ada dua yang tidak nol. VDR dan VD theta. Jadi di arah jarak ini kecepatannya beda. Artinya dekat bola sama jauh dari bola itu arah theta ya. Itu beda. Kemudian jarak segini, sorry, gini. Kan ada fluida di sekelilingnya kan yang mengalir. Ada fluida lah seperti ini mengalir ya, dan seterusnya. Alirannya laminar gitu ya. Nah, fluida yang ada di sekelilingnya ini adalah ini jarak R ya. Ini jarak R. Berarti ada VR di sana. VR, ini ada VR. Nah, ini kan beda. VR itu berubah ya. Kemudian juga ada V theta. Theta itu sini, dia ngikutin putaran. Ini V theta. Kayak gini. V theta juga beda. V theta di sini sama V theta di sini beda. Maka ada dua komponen yang non-zero. Maka dari itu, kita butuh koordinat spherical, ya, masalah 2 dimensi. Shell balance cocoknya untuk masalah 1 dimensi. Nah, ini solusinya sebenarnya diturunkan dari, nanti ada di chapter 4 buku BERT, tapi harusnya nggak dipelajari di chapter 4. VR itu memenuhi persamaan ini, ya. VR, ini V infinite ini maksudnya adalah kecepatan fluida masuk ya. Kemudian ada V theta juga mengikuti persamaan ini. Kemudian ini ada tekanannya, seperti ini. Kemudian ini creeping flow nih. Kalau kita mengenal ada total gaya, ini adalah Stokes law ya, gaya pada bola biasanya dipakai untuk menghitung kecepatan terminal ya, pada sedimentasi, pada centrifuge harusnya bisa juga, pada centrifuge juga kayak gitu. Ini gaya pada bola ya, normal Stokes. Ini apa nih? Ini sama lagi. Ketika gaya Stokes sama dengan gaya gravitasi. Ada form drag, ada friction drag. Ada yang mendorong dan ada yang menahan. Mengikuti fungsi Reynolds number sebenarnya.
Oke, ini contoh ini aja tambahan kalau pada centrifuge atau sedimentasi kecepatan untuk pengendapan mengikuti fungsi ini. Nah, ini diturunkan dari ini. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekali lagi ya, practice makes perfect. Silakan latihan yang banyak. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanya ke aku juga. Dan semoga sukses semuanya.